Halo. Perkenalkan, nama saya Messi Karismayanti. Saya Jamar Saya Peavani. Saya Nabila Zahra. Saya Sering Febriana Azhara. Saya Zamarizkia Sastabila. Kami dari program studi S1 Farmasi. Di sini kelompok kami akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama tentang ekstraksi dan pemisahan. Kalian harus nonton sampai akhir karena bakal seru banget cara belajarnya, memudahkan kalian untuk bisa gampang apa itu ekstraksi, terus ngejelasin pokoknya semuanya lengkap. Pokoknya kalian harus nonton sampai akhir, guys. Tonton ya, guys. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Bahan-bahan aktif seperti senyawa antimikroba dan antioksidan yang terdapat pada tumbuhan, pada umumnya diekstrak dengan pelarut. Pada proses ekstraksi dengan pelarut, jumlah dan jenis senyawa yang masuk ke dalam cairan pelarut sangat ditentukan oleh jenis pelarut yang digunakan dan meliputi dua fase, yaitu yang pertama adalah fase pembilasan dan yang kedua adalah fase ekstraksi. Pada fase pembilasan ini, pelarut membilas komponen-komponen isi sel yang telah pecah pada proses penghancuran sebelumnya. Pada fase ekstraksi, mula-mula terjadi pembengkakan dinding sel dan pelonggaran kerangka selulosa dinding sel, sehingga pori-pori pada dinding sel menjadi melebar yang menyebabkan pelarut dapat dengan mudah masuk ke dalam sel. Bahan isi sel kemudian terlarut ke dalam pelarut sesuai dengan tingkat kelarutannya, lalu berdifusi keluar akibat adanya gaya yang ditimbulkan karena perbedaan konsentrasi bahan yang terlarut yang terdapat di dalam dan di luar sel. Ekstraksi secara umum dapat digolongkan menjadi dua. Kakaian raksi? Hira apa-apa, berkititik dari kita. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi sendiri adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi ini harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Secara garis besar, proses pemisahan secara ekstraksi terdiri dari 3 langkah dasar. Yang pertama adalah penambahan sejumlah massa pelarut untuk dikontakkan dengan sampel, biasanya melalui proses difusi. Yang kedua adalah zat terlarut akan terpisah dari sampel dan larut oleh pelarut membentuk fase ekstrak. Dan yang terakhir, pemisahan fase ekstrak dengan sampel. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Bahan-bahan aktif seperti senyawa antimikroba. Ekstraksi secara umum dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ekstraksi pada cair dan ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, senyawa yang dipisahkan terdapat dalam campuran yang berupa cairan. Sedangkan ekstraksi pada padat cair adalah suatu metode pemisahan senyawa dari campuran yang berupa padatan. Ekstraksi pada cair atau leaching merupakan metode pemisahan satu atau beberapa komponen solut dari campurannya dalam padatan yang tidak dapat larut inert. Dengan menggunakan pelarut solvent berupa cairan, pemisahan dapat terjadi karena adanya driving force, yaitu perbedaan konsentrasi solut di padatan dengan pelarut dan adanya perbedaan kemampuan melarutkan komponen dalam campuran. Metode ekstraksi pada cair. Metode ekstraksi berdasarkan ada tidaknya proses pemanasan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ekstraksi cara dingin dan ekstraksi cara panas. 1. Ekstraksi cara dingin. Beberapa jenis metode ekstraksi cara dingin yaitu yang pertama, maserasi atau dispersi. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut diam atau dengan adanya pengadukan beberapa kali pada suhu ruangan. Metode ini dapat dilakukan dengan cara merendam bahan dengan berkali-kali dilakukan pengadukan. 2. Perkolasi. Perkolasi merupakan metode ekstraksi dengan bahan yang disusun secara unggul dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai prosesnya sempurna dan umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Proses ekstraksi pada cair secara umum terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Pelarut berpindah dari bulk solution ke seluruh permukaan padatan. Terjadi pengotakan antara pelarut dengan padatan. Proses pemindahan pelarut dari bulk solution ke permukaan padat berlangsung seketika saat pelarut dikontakkan dengan padatan. Proses pengontakan ini dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu perkolasi atau maserasi. 2. Pelarut berdifusi ke dalam padatan.
Proses difusi pelarut kepadatan dapat terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi driving force antara solut di pelarut dengan solut di padatan. Yang ketiga, solut yang ada dalam padatan larut ke dalam pelarut. Solut dapat larut dalam pelarut karena adanya gaya elektrostatik antar molekul, yaitu disebut gaya dipol-dipol, sehingga senyawa yang bersifat polar-polar atau non-polar-non-polar dapat saling berikatan. Selain itu, juga terdapat gaya dipol-dipol induksi atau gaya London, yang menyebabkan senyawa polar dapat larut atau sedikit larut dengan senyawa polar. Yang keempat, solut berdifusi dari padatan menuju permukaan padatan. Proses difusi ini disebabkan oleh konsentrasi solut dalam pelarut yang berada di dalam pori-pori padatan lebih besar daripada permukaan padatan. Yang kelima, solut berpindah dari permukaan padatan menuju bulk solution. Pada tahap ini, tahanan perpindahan massa solut ke bulk solution lebih kecil daripada di dalam padatan. Proses ekstraksi berlangsung hingga kesetimbangan tercapai yang ditunjukkan oleh konsentrasi solut di dalam bulk solution menjadi konstan, atau tidak ada perbedaan konsentrasi solut dalam bulk solution dengan padatan. Driving force bernilai 0 atau mendekati 0. Ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari suatu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi cair-cair terutama digunakan apabila pemisahan campuran dengan cara destilasi tidak mungkin dilakukan, misalnya karena pembentukan azeotrop atau karena kepekaannya terhadap panas atau tidak ekonomis. Ekstraksi cair-cair selalu terdiri dari sedikitnya 2 tahap, yaitu pencampuran secara intensif bahan ekstraksi dengan pelarut dan pemisahan kedua fase cair itu sesempurna mungkin. Pada ekstraksi cair-cair, zat larut dipisahkan dari cairan pembawa menggunakan pelarut cair. Campuran cairan pembawa dan pelarut ini adalah heterogen. Jika dipisahkan terdapat 2 fase, yaitu fase diluen dan fase pelarut. Perbedaan konsentrasi zat terlarut di dalam satu fasa dengan konsentrasi pada keadaan setimbang merupakan pendorong terjadinya pelarutan atau pelepasan zat terlarut dari larutan yang ada. Gaya dorong yang menyebabkan terjadinya proses ekstraksi dapat ditentukan dengan mengukur jarak sistem dari kondisi setimbang. Untuk mencapai proses ekstraksi cair-cair yang baik, pelarut yang digunakan harus memenuhi kriteria, yaitu kemampuan tinggi melarutkan komponen zat terlarut di dalam campuran, lalu kemampuan tinggi untuk diambil kembali, perbedaan berat jenis antara ekstrak dan rafinat lebih. Pelarut dan larutan yang akan diekstraksi harus tidak mudah campur, tidak mudah bereaksi dengan zat yang akan diekstraksi, tidak merusak alat secara korosi, tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan harganya relatif murah. Ekstraksi cara panas. Pada metode ini melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses ekstraksi dibandingkan dengan cara dingin. Beberapa jenis metode ekstraksi cara panas yaitu 1. Ada ekstraksi reflux. Ekstraksi reflux merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Pada umumnya dilakukan 3-5 kali pengulangan proses pada rafinat pertama. Kelebihan metode reflux adalah padatan yang memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung. Dapat diekstrak dengan metode ini. Kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang banyak. Yang kedua, ada ekstraksi dengan alat Soxhlet. Ekstraksi dengan alat Soxhlet merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Pada metode ini, padatan disimpan dalam alat Soxhlet dan dipanaskan, sedangkan yang dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut terdinginkan dalam kondensor, kemudian mengekstraksi padatan. Kelebihan metode Soxhlet adalah proses ekstraksi berlangsung secara kontinu, memerlukan waktu ekstraksi yang lebih sebentar dan jumlah pelarut yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan metode maserasi atau perkolasi. Kelemahan dari metode ini adalah dapat menyebabkan rusaknya solut atau komponen lainnya yang tidak tahan panas. Karena pemanasan ekstrak yang dilakukan secara terus-menerus
Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi adalah 1. Ada jenis pelarut. Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah zat yang terlarut terekstrak, dan kecepatan ekstraksi. Yang kedua ada suhu. Secara umum, kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. Dan yang ketiga, ada pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya, laju ekstraksi akan semakin meningkat. Yang keempat ada ukuran partikel. Laju ekstraksi juga meningkat apabila ukuran partikel bahan baku semakin kecil. Dalam arti lain, rendemen ekstrak akan semakin besar bila ukuran partikel semakin kecil. Yang kelima itu ada pengadukan. Fungsi dari pengadukan adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Dan yang keenam itu adalah lama waktu. Lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama. Selanjutnya, pelarut. Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair atau gas yang menghasilkan sebuah larutan. Pelarut paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Pelarut lainnya yang juga umum digunakan adalah bahan kimia organik atau yang mengandung karbon, yang juga disebut pelarut organik. Pelarut biasanya memiliki titik didih rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang didapatkan. Untuk membedakan antara pelarut dengan zat yang dilarutkan, pelarut biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih besar. Beberapa klasifikasi pelarut telah diusulkan. Yang pertama, Leitinen mengusulkan 4 jenis pelarut. Pelarut amfiprotik mempunyai baik sifat asam maupun basa seperti halnya air. Sebagian, seperti metanol dan etanol, memiliki sifat asam basa yang mirip dengan air dan bersama dengan air disebut pelarut netral. Lainnya, yang disebut pelarut asam seperti asam asetat, asam format, asam sulfat, dan asam klorida adalah asam-asam yang jauh lebih kuat dan basa-basa yang jauh lebih lemah daripada air. Pelarut basa seperti amonia cair dan etilendiamina mempunyai kebasaan yang lebih besar dan keasaman yang lebih kecil daripada air. Pemilihan pelarut merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses ekstraksi ini. Jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi mempengaruhi jenis komponen aktif bahan yang berekstrak karena masing-masing pelarut mempunyai selektivitas yang berbeda untuk melarutkan komponen aktif dalam bahan. Selanjutnya, menurut Perry, berbagai syarat pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yaitu memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi. Pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sesedikit mungkin melarutkan bahan pengotor. Bersifat inert terhadap bahan baku, sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang akan diekstrak. Reaktivitas. Pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, tidak korosif, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Stabil secara kimia dan termal, tidak berbahaya bagi lingkungan, memiliki vikositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan. Murah dan mudah didapat serta tersedia dalam jumlah yang besar. Memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diluapkan. Memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah. Nah, itu dia penjelasan tentang ekstraksi dan pemisahan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya guys.